Saya berada di Swiss untuk menggali kisah inspirasi dari negeri ini dengan bendera lambang negara seperti lembaga Palang Merah. Negara ini banyak sekali memunculkan tokoh-tokoh internasional yang mendapat hadiah Nobel Perdamaian seperti Elie Ducommun, Albert Gobat, dan yang paling terkenal adalah Henry Dunant. Ia menulis buku Kenangan Solferino yang merupakan pengalamannya ketika dia datang di kota itu dan melihat akibat perang. Melalui bukunya lah maka diinspirasi berdirinya Palang Merah Internasional pada 1863. Oleh gagasan-gagasan Dunant juga maka berdirilah Konvensi Jenewa. Maka 1901 Dunant mendapat penghargaan hadiah Nobel. Itulah yang pertama diberikan untuk hadiah Nobel kepada Dunant. Komite Palang Merah Internasional menyatakan kepada Dunant, Andalah yang berhak menerima penghargaan ini karena Andalah yang mendirikan organisasi kemanusiaan yang merupakan karya agung kemanusiaan abad 19. Hans Dae pengikutnya menaruh hadiah Dunant 104.000 franc Swiss, jumlah yang cukup besar untuk 1901 di sebuah bank di Norwegia. Dunant sendiri tidak pernah menyentuh atau menggunakan uang itu sampai akhir hidupnya, walaupun ia sendiri sebenarnya mengalami kesulitan keuangan. Ketika Dunant meninggal, maka dia menggunakan sisa uang yang dimiliki, bukan hadiah itu, untuk membayar utangnya, dan selebihnya ia sumbangkan ke lembaga amal dan panti asuhan. Sementara orang lain mengorupsi uang negara habis-habisan, bahkan pengurus yayasan pun menyikat harta yayasannya untuk kenikmatan pribadi, Henry Dunant justru menghibahkan uang yang harusnya menjadi haknya untuk lembaga-lembaga amal. Namun saya tetap mengatakan bahwa yang dilakukan oleh Henry Dunant bukan hal yang salah. Dia mengakhiri hidupnya dengan kemuliaan, bahkan sampai matinya, bahkan sampai hari ini orang memandang dia sebagai orang yang mulia. Kemuliaan hidup seseorang itu bukan seberapa banyak ia memiliki uang, tapi sebenarnya bagaimana ia berpendapat dan bersikap tentang uang. Bahkan orang bijak berkata, akar segala kejahatan adalah cinta uang. Ketika orang mulai mencintai uang dan uang menjadi fokus hidupnya, maka sering rumah tangga mulai berantakan, hubungan antar pribadi mulai rusak karena fokusnya adalah uang. Bahkan demi uang orang boleh atau bisa merusak hubungan. Maka biasanya ketika orang-orang punya uang, lalu cintanya uang bukan pasangan, maka segala sesuatu diukur dengan uang. Dan akhirnya justru tidak bahagia, mengalami banyak masalah. Karena itu saya menginspirasi dengan kisah Henry Dunant. Mari kita hidup mulia sebagai manusia yang masih mengutamakan relasi antar pribadi, cinta antar pribadi, dan bukan uang. Inilah inspirasi dari Swiss. Salam dahsyat, luar biasa.